lagi dengan saya Benny Hendra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 13 Tebong. Pada video kali ini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah bagaimana mereka mengambil keputusan apabila mereka menghadapi dilema etika. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak Assalamualaikum Pak. Ini Pak, saya minta waktu Bapak untuk wawancara dalam video saya tugas demonstrasi praktek seksual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Langsung aja Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Pak? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari kasus yang ada, gimana cara saya menentukan atau mengidentifikasi apakah kasus itu dilema etika atau bukan moral. Bagaimana kita tahu dilema etika itu kasus yang benar ya, yang salah, dan rujukan moral itu benar lawan salah. Kalau bukan moral kan jelas itu benar lawan salah, seperti mahasiswa ngebully gitu ya, itu jelas. Yang dari kita ini itu bukan dari etika, ini benar lawan benar. Jadi cara saya mengidentifikasi itu pertama dilihat apakah kasus itu atau permasalahan itu mengandung pelanggaran hukum atau norma. Jadi kalau tidak melanggar hukum atau norma, maka itu kita sebut dengan dilema etika. Kita langsung contoh saja ya, yang baru-baru ini kita lakukan sebagai ini ketika saya mendapat undangan pramuka ya. Jadi itu dilema bagi saya sendiri. Sebenarnya tidak ada salah sebenarnya. Kita mengirim tidak ada salahnya, tidak mengirim juga tidak ada salahnya. Atau boleh juga kita mengirim juga dikatakan mengirim serta lomba itu juga benar, tidak mengirim juga benar, itu tidak salah. Jadi butuh waktu yang lama saya untuk memutuskan ini sendiri. Jadi ini termasuk yang berat mungkin selama saya kurang lebih 1 tahun berada di sini. Jadi dilihat dari kesimpulannya itu dilihat dari apakah kasus itu melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat ini. Di identifikasinya berdasarkan norma yang dilanggar ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau ya kita sebut dengan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Baiklah, untuk kasus di mereka yang mempertimbangkan kedua hal yang sama, yaitu benar dan benar tadi, saya membuat beberapa pertanyaan atau pertimbangan. Yang pertama, apakah kepentingan individu atau banyak orang mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah dan juga yang penting itu berdampaknya, apakah dampaknya dan seterusnya. Jadi selanjutnya saya akan lakukan musyawarah yang seperti itu yang sudah saya lakukan dengan sampai dua sekolah untuk mengambil keputusan, dan akhirnya kita waktu itu memutuskan untuk mengirim
mengirim tim untuk lomba gerak lomba giat prestasi pramuka penegak itu ya. Iya. Berarti dampak sekarang atau Iya. dampak jangka panjang. Ya, ya. dampaknya ya. Iya. Kemudian selanjutnya Pak, dalam langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan di DMTK tadi, kita langsung contoh kita bahas yang tadi ya. Lomba giat prestasi pramuka penegak tadi ini, itu langkah pertama saya lakukan analisa kasus, itu melihat siapa yang terlibat, siapa yang mengirim, siapa yang terlibat di dalamnya, nilai apa saja, apakah pertentangannya apa saja, dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran atau salah. Jadi ini benar atau salah kalau kita buat. Jadi itu tadi analisa yang Ya, betul. Berarti ada analisa kasusnya Pak Iya. ya. Oke. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ya, dilema etika seperti Bapak sampaikan tadi. hal yang efektif itu dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jadi jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, kita mengadakan rapat waktu itu, rapat pemegang kepentingan di sekolah ini. Ya. Jadi fokus saya waktu itu, fokus kita juga waktu itu adalah menentukan kepentingan peserta didik, mana untuk meningkatkan prestasi kita di bidang pramuka dan juga untuk menarik minat peserta didik sekolah kita ini untuk kembali aktif di pramuka. Yang mana pramuka itu memang tidak lagi menjadi ekskul wajib, tapi ada dan harus ada. Ya. Jadi akhirnya setelah mempertimbangkannya barangkali itu kepentingan peserta didik, sehingga akhirnya kita memutuskan waktu itu untuk mengirim. Jadi selama ini keputusan yang Bapak ambil tetap melalui musyawarah Pak, Ya. yang berdasarkan. Itu yang paling penting Oke. musyawarah. Kemudian Pak, sesuatu yang sudah diputuskan itu pasti nih, udah pasti Ya. Pak, menghadapi yang namanya tantangan. Jadi untuk pertanyaan dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Oke, tantangan terbesar setelah kita memutuskan tentunya terjadi pertentangan atau kontra di internal kita sendiri, di mana hasil keputusan diambil mungkin ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, Iya, betul. karena ini melibatkan banyak sekali energi, itu juga dana yang besar juga, dan juga jadi ada problem, ada juga melibatkan atau sedikit mengganggu proses pembelajaran. Iya. Jadi mungkin dan pasti ada pihak-pihak yang atau kurang menerima dan keputusan yang sudah kita ambil waktu itu. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Serta yang saya lakukan tadi adalah kita tetap berlapang dada untuk menjaga keputusan yang sudah kita ambil bersama. Itu yang saya sampaikan kepada semua. Tapi tetap kepentingan kita memikirkan kepentingan peserta didik tadi. Jadi walaupun apapun tantangannya ya Pak ya, Iya. kita tetap mengedepankan keberpihakan kita Iya. dalam hidup ya Pak. Mungkin selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nih, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang mau menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Oke. Kalau untuk jadwal atau tata gala, sebenarnya tidak ada jadwal tertentu dalam mengambil sebuah keputusan sebuah kasus. Prioritas kasus di mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu yang paling urgent sebenarnya. Mana kasus yang berat itu kita butuh jadwal seperti rapat ya yang tadi disampaikan. Kalau
kasus yang agak berat tadi, tindakan itu berat tadi kita rapat mungkin sekali Iya. itu. Jadi kalau yang ringan-ringan selama saya sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah, seperti bagaimana ada siswa yang minta izin, contoh kecil lah, minta izin pada saat kita mengajar gitu ya. Izin rapat OSIS pada saat kita izinkan benar tidak salah, mengizinkan juga tidak salah. Jadi itu saya sebagai kepala sekolah, itu pengalaman sebagai guru, itu kalau yang kecil-kecil ringan itu langsung kita selesaikan di tempat, dan kalau yang berat-berat kita butuh jadwal tertentu untuk rembuk atau rapat dengan kepala sekolah dan guru senior. Itu berdasarkan bentuk kasus Iya. Pak ya, Iya. dan urgensinya. Kemudian Pak, adakah nih seseorang atau faktor-faktor yang faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus di 5 etika? Oke. Saya mulai jawabnya dari seseorang ya. Kalau Iya. seseorang dari orang person, tentu saja wakil kepala sekolah dan guru senior, termasuk juga kalau kita di komite dan adalah orang yang mempengaruhi saya selama ini dalam pengambilan keputusan. Jadi pertimbangan dari banyak orang tentunya akan menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi. Kemudian kalau untuk faktor yang pertama saya sampaikan bahwa pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman terhadap keputusan dan pengelolaan emosi kita sendiri. Jadi jangan kita terburu-buru mengambil keputusan, jadi sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh sebagian besar ya. Kalau kita memutuskan sesuatu itu untuk diterima 100% dari masyarakat keluarga yang di sini juga hampir mustahil dan terjadi, jarang sekali terjadi kan. Jadi untuk memutuskan suatu perkara di etika yang bisa diterima sebagian besar guru dan peserta didik, itu kita harus mengelola emosi kita dengan dapat memutuskan betul-betul dengan tenang. Jadi ada, dan juga yang paling penting itu yang saya rasakan selama ini adalah ada beberapa orang guru penggerak dan calon guru penggerak yang ada di sekolah ini yang memberikan wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan mengambil keputusan etika, dan juga keputusan yang lain seperti benar lawan salah, juga benar lawan benar. Jadi penting sekali, saya merasa sangat dibantu sekali dengan adanya guru penggerak dan calon guru penggerak di sekolah ini. Jadi pasti ada Pak ya, Iya. orang yang membantu. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke. Jadi dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, pengalaman untuk saya pribadi itu menjadikan diri kita itu menjadi lebih dewasa dan matang di dalam berpikir dan dalam mengambil keputusan, dan juga sebagai saya sebagai bagi saya untuk sebagai pemimpin satuan pendidikan atau kepala sekolah di sini, itu kita bisa menjadi kepala sekolah yang makin hari makin lebih baik lagi, bisa menjadikan kita pemimpin pembelajaran sekolah ini untuk membuat sekolah kita ini lebih baik lagi sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid merasakan kebahagiaan, merasakan kemerdekaan, dan juga kita membuat murid itu nyaman di sini, yaitu dengan memprioritaskan kepentingan besar diri. Jadi itu pengalaman yang saya rasakan selama ini. Jadi terima kasih Pak atas waktunya yang sudah bersedia menerima saya untuk mewawancari Pak sebagai pemimpin di sekolah kita ini. Semoga sekolah kita semakin maju dan berprestasi ke depan. Terima kasih.
dan semuanya mudah-mudahannya semuanya berjalan lancar. Siap Pak. Oke Pak. Ya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum Bu. Salam sehat. Terima kasih Bu. Masuk Pak. Ya, terima kasih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini Bu, boleh saya minta waktu Ibu untuk beberapa menit ini. Oh silakan Pak. Saya mau wawancara Ibu tentang kebijakan Ibu dalam membuat satu keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini. Ya, kebijakan yang biasanya saya lakukan Pak. Ya. Kalau ada kasus misalnya itu saya ambil keputusan dari guru. Lihat kasus itu apa dulu. Ya. Apakah kasus ringan, apakah berat. Kalau dia berat ya kami musyawarahkan gimana untuk solusinya biar tidak terjadi antara kasus yang tadi dengan yang kasus yang ringan dengan yang berat itu istilahnya ada moralnya di sana Pak, gimana anak kita yang selama ini yang kami hadapi di sekolah. Jadi selama ini kan Ibu pernah nggak mengidentifikasi kejadian yang ada di sekolah ini, mana yang rasanya dilema etika, kemudian bujukan moral. Jadi sana tuh kan ada dua sebenarnya kasus yang kita hadapi selama ini nih Bu. Ada yang namanya dilema etika, itu di mana antara benar dengan benar. Nah, maksudnya kalau kita lakukan seperti ini, kita mengikuti aturannya ini. Kalau kita lanjut, ya, kita dengan rasa tadi itu, rasa empati kita. Nah, jadi apakah selama ini sudah diidentifikasi dalam pengambilan keputusan mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral? Ya sebenarnya itu mungkin udah diklarifikasikan Pak. Ya. Nah, istilahnya kami kan nggak tahu masalah ya ini tentang moral ini Oh, apa. iya. Jadi untuk misalnya kasus yang berat, oh ini harus seperti ini untuk mengatasinya. Kalau yang ringan ya kami selagi itu kasus ringan mungkin kami cuma di sekolah aja Pak. Tapi kalau ya kasus berat yang moral itu maka kami panggil orang tua. Gimana solusi yang terbaik? Ya. Jadi oke Bu. Untuk itu di selama ini nih, bagaimana Ibu dalam menjalankan nih, jalan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dia tapi satu kejadian tetapi sama-sama mengandung nilai kebajikan atau sama-sama benar. Sama-sama kasus ya Pak ya, Iya, tapi dia- sama-sama istilahnya ini benar, ini benar. Iya, Jadi kalau kita bahas ini memutuskan- benar, ini benar ya. Iya, Ya. itu saya ambil kategori dulu Pak, Ah. dalam keputusan. Ah. Nah, jadi maksudnya istilah ini benar, ini benar, kita solusi dulu. Istilahnya kita selidiki dulu Iya, kasus ini. Apakah memang benar? Kalau karena benar, kami angkatlah ke orang tua anak. Kami angkat bagaimana kasus anak ini untuk solusi selanjutnya dan bagaimana kriteria untuk mengatasi biar tidak terjadi yang akan datang. Oke. Jadi sudah ada identifikasinya ya. Iya, tidak ada identifikasi terhadap guru apapun anak dengan orang tua. Mungkin selanjutnya Bu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya? Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti disampaikan tadi, dilema etika, benar sama benar maksudnya. Dilema etika. Ya. Itu terhadap anak juga ya Pak ya? Iya. Maksudnya tuh ini sudah dilakukan tapi ini sangat efektifnya seperti ini lah putusan ini. Memang tidak ada yang dirugikan, tidak merugikan anak, tidak merugikan pihak sekolah. Itu memutuskan suatu masalah upaya mempersatukan pemikiran dulu Pak. Agar kesepakatan memerlukan waktu panjang untuk membahas masalah tersebut, untuk menyamakan itu kami harus dapat memilih solusi demi solusi yang dijadikan atau yang jawab dapat diterima semua orang. Oke. Kemudian ada nggak kira-kira
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi. Ada. Itu pasti Pak. Kalau tantangan berupa dia dari pihak sekolah walaupun dari luar. Dari luar ya. Terutama dari luar ya tantangan itu. Jadi kita sebagai istilahnya ya sebagai pimpinan itu gimana caranya agar tidak terjadi perselisihan antara orang tua dan guru, itu kita harus memilah Pak. Gimana caranya ya tidak istilahnya ya maklum kita sebagai guru di sekolah ini sebagai contoh, kita tidak harus main ini putuskan sini putuskan ini, mau tak mau kita harus mencari suara. Kemudian Bu, ini tadi kan ada tantangannya, berupa tantangan. Sekarang ini kira-kira dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan ini ada tidak jadwal tertentu dalam sebuah penyelidikan kasus dilema etika ini yang berhubungan dengan dilema etika? Adakah waktunya khusus atau langsung di tempat menyelesaikannya, Bu? Tentang masalah itu Pak ya? Iya. Kalau jadwal tergantung kondisi Pak. Kalau masalah jadwalnya tergantung kondisi kasus yang terjadi. Nah, jadi seandainya kalau kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, Ya, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Nah, itu. Kalau sifatnya segera berarti kita tidak boleh membuat jadwal. Tapi kalau yang keputusan kalau kita undur itu yang bisa kita buat jadwal untuk bagaimana selanjutnya. Berarti tergantung urgenitasnya ya Bu ya. Iya. Mana yang harus sekarang untuk diputuskan dan mana yang bisa dimusyawarahkan dulu terlebih dahulu. Iya. Oke Bu, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Ada orang lain yang membantu atau dari Ibu sendiri aja yang memutuskan? Ya, kalau Ibu sendiri memutuskan itu belum merasa Ibu. Pasti Ibu musyawarah dulu dengan guru. Ya. Guru dan wali murid Ibu panggil ke sekolah. Di pihak lain terlibat dalam Iya. sini Bu ya, pertama ada kepala sekolah, majelis Ada guru, guru. ya, kemudian orang tua murid Orang tua. terutamanya. Iya. Ya. Oke Bu, jadi bukan keputusan kepala sekolah ini ya. Enggak Oke. keputusan kepala sekolah. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya, dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa pembelajarannya yang bisa Ibu simpulkan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Itu berarti seorang pimpinan harus mempunyai pemikiran yang matang, begitu juga gurunya, karena mengakibatkan di belakangan nanti kalau tidak kita membuat istilahnya itu keputusan yang baik akan berakibat buruk. Ya. Jadi kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Itu ya Bu ya, kalau untuk menghindari kalau ada gejolakan dari luar Dari ya, luar. itu salah satunya Bu ya. Jadi pernah nggak Bu di sekolah ini, kalau tadi ini kan salah satu contoh bisa nggak Ibu ceritakan kasus dilema etika yang sudah pernah terjadi di sekolah ini? Itu kita yang pernah ada, yaitu tentang anak-anak berkelahi. Anak berkelahi. Ya kan, termasuk kasus. Jadi orang tua anak itu tidak menerima sampai saya ajak guru bermusyawarah sekali. Dia bilang tidak terima apa kerja guru di sekolahan. Jadi saat itu saya bilang bukan kerja guru sekolah main-main Pak. Anak berkelahi saat keluar main. Jadi guru itu manusia, dia butuh juga ngisi perut. Jadi pas keluar main, guru kami makan di kantor. Rupanya anak berkelahi di kelas di saat keluar main. Jadi saya bilang dengan orang tua anak itu, Bapak jangan memandang sebelah mata.
lihat kerjaan ibu apa, bagaimana keadaan anak bapak. Sementara anaknya memang ini ada moralnya Kategori kayak itu lah ya. Iya. Jadi ibu bilang lah, kalau bapak tidak senang anak bapak sini sekarang, silakan bagaimana baiknya. Ibu tanyalah seleranya, karena dia berpihak ke ini guru disalah terus kan, salah terus. Nah, sampai dia bilang apa kerjaan guru di sekolah. Jadi ibu bilang lah, masalah kayak tadi kan, ibu bilang kalau memang bapak sanggup ngajar anak sendiri, silahkan aja. Karena anaknya bukan sekali 2 kali berkelahi di sekolahan. Nah, itu kasus yang paling berat di ibadah. Bukan sekali 2 kali, yang ketiga kali malah anak pun main gigit. Nah, digigit Pak. Iya. Jadi orang tuh tidak menerima. Kan berat tuh Pak. Iya betul. Orang tuh tidak menerima, Pak sekali kan akhirnya ibu bilang, Pak kita ini manusia, tidak ada yang ibu kayak gitu Pak. Ibu nasihati. Solusinya kan ibu nasihati. Ya kalau bapak masih ngeyel, tak bilang masih ngeyel masalah ini ya, gimana baiknya saya terima, gimana baiknya. Akhirnya orang itu mungkin ada lagi guru yang menyadari orang tua anak tadi, barulah dia ngerti. Kami obatlah anak tersebut ke puskesmas. Udah sampai tobat lagi ya selesai. Akhirnya orang tua anak itu minta maaf karena emosinya tadi. Iya mungkin karena dia emosi, panik anaknya. Panik yang anaknya itu kejadian memang kejadian sekali itu baik itu memang. Kasus-kasus yang lain ada. Enggak, kasusnya Misalnya ada yang ini anak itu yang jarang hadir, tahu-tahu mau ujian semester anaknya sekolah, ada tak? Enggak. Peraturan sekolah nggak ada. Enggak ada. Ibu kalau udah 4 hari berpanggil orang tua. Jadi Ya kan ada ini istilahnya kami itu maunya ya, dia kan sekolahnya mau di sini, sekolah mau di sini. Kemudian kondisi rumahnya itu jauh, misalnya jauh di hutan sana itu. Iya. Jadi untuk sini ini akses kalau hari hujan dia agak susah keluarnya. Kayak gitu nggak ada. Tidak ada kasus ibu. Iya. Alhamdulillah lancar semua. Cuma Di SD itu ada lah kan sekali kalau yang terlambat kalau hujan. ya, kalau kasus-kasus hamil itu belum ada. Enggak ada. Di SD. Alhamdulillah ada. Iya. Tapi kalau di sekolah tinggi Ya itu tuh yang menjadi dilema tadi itu, Bu. Iya. Jadi satu sisi anak tidak boleh putus sekolah. Sementara di peraturan sekolah kita kalau anaknya ketahuan hamil misalnya atau menikah, Iya. itu kan mereka tidak dikembalikan ke orang tuanya istilahnya. Jadi sekarang kasus di SMA banyak yang kayak gitu. Jadi kasus dilema etikanya gitu. Jadi sisi benarnya kita menegakkan peraturan sekolah. Di sisi benarnya lagi kita harus mengikuti bahwa anak tidak boleh putus sekolah. Itu kan peraturan pemerintah. Itu yang kadang membuat kita bingung. Tapi kalau di SD mungkin enggak ya. Kalau di SD palingan Pak baik Faktor orang tua, ya. masuk, misalnya mana nggak masuk dia terlambat 5 menit itu. Oh 5 menit cuma. Iya. Keterlambatan yang Iya. berjam-jam enggak ada. Enggak ada yang berjam pagar tutup Pak. Saya Pagar sekolah ini tutup. jam 7.15 anak sudah berada di dalam. Tahu-tahu jam 7 jam 8 dia baru datang. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada masih yang kayak gitu. Cuma itulah berkelahi itu lah Pak. Maklum lah kalau anak tingkat SD kan memang masih labil. Luar pantauan Iya, kita. berkelahi tiap hari, berkelahi. Itu kemarin lah ibu panggil kan untuk penyuluhan bullying. Ibu panggil polisi untuk memberi pengarahan. Nampaknya udah agak reda dikit. Itu anak kelas tinggi apa kelas bawah? Kelas bawah, kelas 1 Bawah. Pak. Kelas 1, kelas 2, 1. Iya. Iya, kalau kelas tinggi ada ngerti dia kan yang dilarang. Itu kalau kelas tinggi bentar lah ngadu ini Pak. Bu, berkelahi Bu. Kelas 2, kelas 1. Kalau kelas tinggi ya, kurang. Inilah Bu, mungkin terima kasih Bu atas waktunya. Apa yang saya sampaikan, saya tanyakan sama Ibu tadi, semoga bisa menambah pengetahuan saya di dalam bagaimana seorang pemimpin dalam membuat suatu keputusan yang dimaksud dengan dilema etika. Nah di sini dilema etika itu bukan benar salahnya, tapi benar versus benarnya, gitu ya. Di sisi lain ini kebenarannya ada, di sisi lain ini benarnya kayak ini, kayak itu. Ya. Jadi terima kasih Bu sekali lagi atas waktu Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai, dan saya mungkin pamit Bu ya. Sekali lagi
tapi terima kasih banyak. Ya, Ibu minta makasih juga atas kepercayaan. Iya Bu, Ibu, ya. sama-sama Bu. Iya. Semoga semakin sukses Amin. sekolah ya Bu ya. Amin. Lumayan, terima kasih banyak. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.